Saudara-saudara, kita sikapi dengan ketenangan, kita sikapi dengan kearifan, ya. Tetapi prinsip-prinsip kita pegang teguh, yaitu prinsip-prinsip bernegara. Harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum. Tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, hukum senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif, harus bekerja keras, harus berjuang untuk menegakkan hukum konstitusi, hukum berdasarkan kesepakatan, hukum berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan kita yang besar, kesepakatan kita yang cemerlang adalah dua kali dalam sejarah, 1928, ya, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsensus besar. Kita tidak mau dipecah-pecah di kotak-kotak. Yong Yafa, Yong Ambon, kita satu bangsa Indonesia. Ya. Satu nusa, satu bahasa Indonesia. Konsensus besar. Kita tidak memilih bahasa mayoritas. Kalau prinsip demokrasi di mana-mana dikatakan rule of the majority, bisa saja dulu bangsa Jawa atau suku Jawa yang paling banyak, oh saya mayoritas, kami ngotot, kami mau bahasa Jawa jadi bahasa kebangsaan. Pemimpin-pemimpin kita begitu arif. Bung Karno orang Jawa, tidak. Pemimpin Profesor Supomo orang Jawa, tidak. Ya, tokoh-tokoh kita dulu begitu besar pemikirannya. Kita pilih bahasa sebuah suku yang sangat kecil di Sumatera, ya, dari Riau, daerah situlah, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Dan rakyat mayoritas menerima. Kita sekarang punya bahasa persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia pun sekarang sudah diterima di PBB. Kalau tidak salah tahun lalu, bahasa kita sudah resmi menjadi bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa UNESCO. Jadi saudara-saudara, konsensus kedua yang terhebat adalah 1945, di mana pendiri-pendiri bangsa kita merumuskan sebuah konstitusi, sebuah undang-undang dasar, juga dibutuhkan jiwa besar mayoritas. Jadi waktu itu kita rumuskan sebuah negara dengan ideologi Pancasila. Kita membentuk negara republik yang tidak mengangkat agama resmi, agama mayoritas. Mengakui semua agama sebagai agama yang dihormati. Di situ kehebatan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kondisi seperti ini
kita selalu berpegang teguh kepada konsensus-konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka, sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa, kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadar. Kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa Indonesia, betapa kayanya bangsa Indonesia, betapa kuatnya bangsa Indonesia. Kita tidak sadar. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya diveda et impera. Ini bukan hal baru. Ini ada di buku-buku sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Ribuan tahun. Sejarah Tiongkok. Perang antara kerajaan-kerajaan ratusan tahun. Eropa, perang ratusan tahun. Timur Tengah, belajarlah sejarah, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar sejarah, kita faham. Kita tidak mengerti